Sejahtera untuk kita semua, selamat pagi dan selamat datang di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Saya dengan berbangga hati menyampaikan bahwa di sini telah hadir para alumni sukses di bidangnya yang akan menjadi pembicara kita pada kesempatan kali ini. Dan juga Anda semuanya para calon alumni sukses, alumni Universitas Gadjah Mada yang ingin terus maju untuk Indonesia tercinta. Sejumlah 500 orang lebih bahkan meludak sampai lesehan juga ya. Semangat ya. Boleh dong tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Baik, selamat datang dalam acara pembekalan calon alumni periode 13 siap berinovasi memasuki dunia kerja. Dan hadirin yang berbahagia, acara ini merupakan ajang forum komunikasi antara calon alumni yang akan diwisuda beberapa hari mendatang beserta dengan para alumni yang telah sukses meniti karir di bidangnya yang dikemas dalam bentuk talk show dan bincang-bincang. Dan mengawali acara pada pagi hari ini akan disampaikan sambutan dan sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka acara ini secara resmi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada Dr. Budi Santoso Widya Soekarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen Kementerian BUMN yang saya hormati. Oh, baru putar lagi. Bapak Direktur Utama Selam Bersih Indonesia, ya. Kemudian teman kita alumni yang kita represented ya untuk alumni yang sukses membina karirnya. Di sini nanti Anda akan kenal dengan bapak-bapak ini sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan tamu kita, para alumni yang kita pandang bisa memberikan bekal kepada Anda semua. Dan alhamdulillah peserta hari ini cukup banyak yang berminat. Ya. Dan pertama-tama saya mohonkan maaf Pak Rektor yang sedianya akan membuka acara hari ini dan berikan pembekalan kepada para calon wisudawan ini. Tapi karena beliau ada acara di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau tidak bisa hadir pada acara hari ini. Jadi acara ini kita adakan karena kita tahu bahwa seorang yang sudah belajar ilmu yang sangat banyak, kemudian akan terjun ke dunia profesionalnya, sering mendapatkan permasalahan link ya, antara saat dunia akademisi dijalani dan dunia profesi yang kemudian akan menjadi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kami hari ini mengundang para profesi yang ada di birokrat, ya. Kemudian yang ada di perusahaan swasta asing, yang juga teman yang satu lagi adalah pernah menjadi perusahaan asing dan sekarang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana beliau-beliau ini berasosiasi dari suatu dunia akademik, kemudian di dalam suatu masyarakat yang berisi banyak hal. Ya, di mana nanti saya sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama juga ingin menyampaikan sesuatu di akhir untuk menyampaikan kenapa kita mempunyai asosiasi namanya Keluarga Alumni Gadjah Mada. Kenapa kita harus berasosiasi, kenapa kita harus hidup bersama, bergotong royong di dalam pekerjaan. Nah hari ini insya Allah bapak-bapak ini akan memberikan sesuatu bekal kepada saudara-saudara semua yang nanti akan segera diwisuda. Ini bapak ini akan segera diwisuda, jadi moga-moga kita akan mempunyai alumni yang tangguh. Ya. Insya Allah, ya. Betul enggak?
alumni yang tangguh seperti beliau-beliau ini, masih muda, mempunyai karier yang sangat cemerlang, dan bisa beradaptasi pada suatu suasana Indonesia yang saat ini mungkin sudah kita ketahui semua tidak semudah pada saya muda dulu mencari pekerjaan. Jadi itu sebagai awal pembukaan pertemuan hari ini, waktu dan tempat kami sampaikan kepada para pembicara dengan ucapan terima kasih sekali atas kehadiran beliau-beliau ini pada hari ini. Dan Anda bisa tahu bahwa beliau-beliau ini datang dengan sukarela ya, untuk semua Anda calon wisudawan ini dengan maksud hanya ingin memberikan bekal yang penting bagi kita alumni Universitas Gadjah Mada. Sekian pembukaan dari kami mewakili Bapak Rektor yang tidak bisa hadir ini. Semoga acara ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman calon alumni yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mengikuti bincang-bincang bersama para alumni yang sukses dari berbagai bidang yang akan membagikan pengalaman-pengalaman beliau dan juga pandangan beliau di dunia kerja dan juga cerita sukses yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, dan di sini acara akan dipandu langsung oleh seorang alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Kemitraan dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Gigi Ika Dewi Ana, MSc PhD. Mohon berdiri sejenak, Ibu. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan? Dan saya tidak perlu mengenalkan lebih detail para pembicara karena moderator akan memperkenalkan berikut biografinya secara jelas. Kami persilahkan kurang lebihnya 2 jam diskusi dan tanya jawab kepada Ibu Ika Dewi Ana. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk adik-adik kita ingin memanggilkan Artika Sari Dewi, tapi karena beliau sibuk sekali, maka digantikan oleh Artika Dewi Ana saja ya, nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang ada di sini. Ini kesempatan pertama ini kita bisa memberikan kesempatan kepada kurang dari 50% calon alumni. Tetapi nanti di periode-periode berikutnya kita ingin memberikan kesempatan-kesempatan ini pada 100% calon alumni dan nanti kita akan berkomunikasi terus dimanapun adik-adik di sini berada. Terima kasih. Di sini sudah hadir Bapak Pandu Jayanto, Sekretaris Kementerian Negara BUMN. Beliau dalam Raja Mutasi kalau tidak salah beliau waktu itu deputi ya. Iya. Memang di Kementerian BUMN itu sebagaimana Pak Dahlan Iskan dan teman-teman termasuk Pak perubahan itu cepat sekali, mungkin hitungannya detik ya, seperti itu. Beliau adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, kemudian sempat menempuh pendidikan di New York Institute of Finance USA. Saya tidak bisa bahasa Prancis Pak, École Nationale de Administration France ya. Kemudian di Magister Manajemen UGM ya Pak ya. Iya. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Menteri BUMN, Staf Ahli Menteri BUMN bidang GCG itu apa Pak? Good Corporate Governance. Good Governance, kemudian Deputi bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis dan menjadi staf ahli menteri bidang SDM dan teknologi dan saat ini beliau Sekretaris Jenderal Kementerian Negara BUMN. Terima kasih Pak Pandu atas kehadirannya, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Kemudian ini kita urut tempat duduk saja tidak apa-apa ya Pak ya. Pak Budi Santoso. Beliau adalah Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia dan Aset. Beliau lulusan jurusan Teknik Sipil Universitas dan kemudian menempuh pendidikan S3-nya di Perancis ya Pak ya.
di Perancis, kemudian sempat juga menjadi staf ahli Gubernur DIY bidang pendidikan, koordinator Kopertis wilayah 5, jadi yang menguasai perguruan tinggi swasta di wilayah 5 ini adalah Pak Budi Santoso Wiknyo Soekarto ini, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor UGM bidang sumber daya manusia dan aset, dan tentu saja beliau juga adalah guru besar pada jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Menjadi seorang pembicara kita, tetapi karena beliau juga ada acara untuk membuka festival wayang ya Pak ya. Jadi beliau nanti akan ke sana dulu, kemudian kembali lagi untuk adik-adik. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya kagok memanggil Bapak. Ya, beliau kakak kelas saya di SMA 1 dan juga pemimpin umum Sigma SMA 1 waktu itu ya. Pak Ahmad Subarkah Yuniarto. Beliau adalah Chairman Slambersih Group Indonesia. Tepuk tangan. Beliau memulai karirnya itu pada tahun 1992 sebagai wireline field engineer di yang sekarang sedang Arab Spring ya, kemudian Saudi Arabia dan Skotlandia. Kemudian terus beliau meniti karirnya, sempat juga menjadi based in Cameroon, dan juga marketing manager for Middle East and Asia yang berkedudukan di Dubai. Kemudian sejak tahun 2009, Pak Ahmad itu diangkat sebagai Presiden Direktur Slambersih Oilfield Services Indonesia. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjadi Presiden Direktur Slambersih. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Subarkah Yuniarto. Beliau adalah alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, iya. Kemudian beliau suka fotografi juga ya, kemudian suka sport juga. Ini yang penting dan harus adik-adik tempel terus karena beliau juga menyukai mentoring for personal development. Iya, jadi pas sekali kita undang pada pagi hari Pak Ahmad Yuniarto. Nah, ini saya juga kagok memanggil Bapak karena biasanya saya memanggilnya Kang Hasan. Ya, Kang Hasan, Pak Hasanuddin Abdurrahman. Ya, beliau lahir di Pontianak, tahunnya sama dengan nanti editan tahun berapa. Kemudian beliau lulusan dari Fakultas MIPA UGM, ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan di universitas yang letaknya itu di daerah yang kemarin baru saja terkena tsunami, di Tohoku University. Kemudian doktor beliau juga dari Sendai, dari Tohoku University. Kemudian beberapa pengalaman bekerja beliau ini dulu pernah jadi dosen juga ya. Nanti Pak Hasanuddin Abdurrahman akan bercerita bagaimana beliau juga meniti karirnya. Beliau pernah juga bekerja di El Nusa Oil Company, kemudian sebagai Tanjung Pura University sebagai dosen, kemudian sempat di Kumamoto University sebagai visiting researcher, kemudian sempat juga di Osimo Indonesia sebagai administration manager, kemudian saat ini beliau menjabat sebagai general manager untuk PT Tore Industries Indonesia. Industries Indonesia itu adalah salah satu perusahaan tekstil yang induknya ada di sini, memiliki 10 pabrik di Indonesia, yaitu Toyo Rayon. Ya, jadi kenapa namanya Tore? Karena Toyo Rayon itu ya. Seperti itu. Nanti beliau-beliau ini akan memberikan istilahnya pengalamannya dan sebagainya. Nah, untuk kesempatan pertama, kami ingin sebelum nanti kita melakukan tanya jawab, selama hingga 15 menit, Pak Pandu, Pak Budi, Pak Budi akan ke sana terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Budi dan kita nantikan kedatangannya lagi. Pak Budi matur nuwun sangat, iya. Selama 10 sampai 15 menit terlebih dahulu, Pak Pandu akan memberikan istilahnya values atau nilai-nilai yang selama ini menurut Pak Pandu ya mungkin, dan juga pengalaman beliau saat sekolah, yang kemudian nilai-nilai apa saja yang kemudian itu menjadi penting dalam meniti karir, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Ahmad Yuniarto dan Hasanuddin Abdurrahman. Monggo Pak Pandu dipersilakan untuk kesempatan pertama. Turun, adik-adik semua, saya memanggilnya adik-adik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menunggu detik-detik terakhir nanti sampai tanggal 28. Setelah tanggal 28, saya baru mengucapkan welcome to the club. Kalau sekarang kan masih calon alumni. Setelah 28, kebetulan saya dulu juga pernah jadi pengurus agama. Saya juga menjadi pengurus agama DKI sekarang. Jadi setelah tanggal 28, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada menyampaikan kepada adik-adik, welcome to the club. Nah, di situ nanti makna, isi dan dinamika hidup baru adik ketahui. Tapi kalau saya yang kok lebih banyak iklan ya, kok banyak perempuannya daripada sebelum saya mulai, saya memberikan masih apa yang mesti harus. Setidaknya kalau saya mengatakan lebih baik sharing saja, ini sharing session. Kenapa saya bisa diundang sama Gadjah Mada duduk di sini bersama-sama dengan Mas Yuniarto dan Mas Hasan. Pasti juga menanyakan, enek opo? Ini ada yang bisa bahasa Jawa semua enggak? Karena cirinya orang Batak kalau sekolah di Bandung enggak bisa bahasa Sunda. Orang Batak sekolah di Jogja, dia pasti bisa bahasa Jawa. Nah, coba ada yang Batak enggak? Pasti dia sudah ngerti bahasa, dia kangen sama gudeg. Kalau saya sekali itu ditambah satu, pasti sangat namanya pasar kelitian. Ketawa. Kalau kiriman telat ngerombeng ke celana. Oh sekarang di Kuncen ya. Nah, saya mulai dulu dengan mau hidup mewah atau hidup senang. Dua-duanya. Kalau mau dua-duanya, jadilah kedua beliau. Ini orang nasional yang bekerja, katakan ini kelompok asing. Kalau mau ikut saya kelompok tidak asing. Gitu. Nah, batasnya cuman tipis. Kalau saya diatur dengan yang namanya PGBS. Ya, PGBS ya kita ini ya. Tahu PGBS? Aslinya itu ada peraturan yang mengatur gaji. Jadi peraturan gaji pegawai sipil, pegawai negeri sipil maksudnya. PGBS itu pinter goblok penghasilan sama. Ya, jadi Anda ini nanti kalau lulus orientasinya mau jadi pegawai negeri, tes lulus pangkatnya 3A, goblok pinter ya 3A podo. 4 tahun syukur-syukur nanti kalau baik naik dari 3B. Tidak seperti kedua beliau. Lompatan dinamis di mana di situ bangga dengan sejarah Indonesia yang sudah bisa di. Dulu saya itu idaman saya itu dulu juga pengen jadi bekerja di lingkup internasional. Ingin jadi dari yang hukum ini saya pengen masuk law firm. Cilakanya pada waktu itu, saya lulus tahun 82-an, cilakanya waktu itu, lulus dari Fakultas Hukum Gadjah Mada, malah justru saya sakit. Sakit apa? Dan ini jangan ditiru, sakitnya bisu tuli. Tahu bisu tuli? Dijak omong Inggris raiso. Artinya bisu tuli itu, dijak omong nggak ngerti, nggak iso ngomong. Nah, saya percaya, lulusan sekarang tidak ada yang begitu lagi. Dulu belum ada. Waktu itu saya kursus bahasa Inggris itu di gereja BTN itu. Dulu ada itu. Nah, depannya PMI dulu. Nah, hanya di situ. Itu pun TOEFL-nya bukan TOEFL tapi Tugel. Loh iya, dulu saya nyambi. Bayangkan ke Prambanan. Enek hipis kita panggil, sir, Prambanan sir, with me, come back waktu itu. Bayangkan Inggris Jawa. Nah, saya hanya dimulai dari malu dan punya rasa tanggung jawab, saya tidak mau seperti itu. Tahun 82, kemudian ada testing waktu itu dari Kementerian Keuangan. Namanya saya ingat sekali, namanya
Pak Marjuki Usman yang ngetes. Kebetulan saya dari kelompok saya itu dari anak ekonomi, teman-teman ekonomi 7 orang, dari hukum 2 orang, dari teknik, jumlahnya dari UGM itu 16 orang. 16 orang yang sekarang tersisa, alhamdulillah. Pernah dengar namanya siapa? Misalnya Pak Marwanto. Pak Marwanto itu sekarang jadi Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Pernah dengar namanya siapa lagi? Banyak yang angkatan-angkatan saya, alhamdulillah. Tapi banyak yang merotol juga. Pada waktu itu saya bisu tuli karena saya pengen waktu itu ada law firm gede sekali. Namanya MKK ya, langganannya Islam Bersih ya. Begitu kula nuwun ngetok pintu, assalamualaikum kula nuwun, di sana jawab, sakit saya. Bisu tuli. Gimana mau tes, nggak ngerti. Ya akhirnya masuk situ. Nah, pembekalan mulai pertama, saya mulai dari begini. Ini falsafah sekali. Saya bisa menjadi orang begini hanya karena saya mendapatkan value hidup di Jogja selama 6 tahun. Pada waktu itu sistemnya masih belum kredit ya. Jadi saya masih alhamdulillah termasuk golongan yang agak cerdas lah. Dulu tuh fakultas hukum paling cepat 9-10 tahun. Nah sekarang sudah bisa 4 tahun. Tuh, dekan itu teman-teman saya semua. Tuh, dulu kalau ujian gitu, apalagi saya juga barusan berapa waktu yang lalu saya ujian, yang uji mereka-mereka. Nah, waktu itu saya juga bilang, pertanyaanmu angkat sepatu. Udah. Enaknya begitu. Nah, 6 tahun di Jogja, pembekalan pertama, falsafah. Kacang ojo lali saka lanjarane. Maaf, buat orang yang Padang tahu nggak artinya? Orang kacang jangan lupa sama rumahnya. Itu mengajarkan tentang pahaman. Esensi atau substansi yang paling mendasar bahwa aku untuk siapa, aku mau kemana, aku mau jadi apa, aku mau mengapa. Pahami itu. Sekarang enak, adik-adik mungkin lulus dibekali sama orang tua, rumah, nanti pekerjaan, syukur-syukur saham perusahaan, dikasih. Amin. Bisa lagi boom tanah, kalau cari mertua yang tanahnya lor-selokan itu yang gede-gede. Biar nanti warisnya bisa, wah itu benar-benar resale value-nya. Nah, carilah yang tanahnya luas. Nah, pertanyaan dimulai dari itu sendiri. Aku ini siapa? Aku apa? Dan itu diajarkan. Setelah itu baru kita menyatakan bahwa ilmu yang kita dapat dari tempat sekolahnya masing-masing yang sifatnya legal dan material ini masuk di pekerjaan, sudah, saya tidak nakut-nakutin. Itu nanti terpakai cuma 25-30%. Yang lainnya adalah bagaimana kemampuan Anda melakukan adaptasi tentang dunia pekerjaan Anda. Orientasinya Gajah Mada, saya ingat sekali di wisuda sama yang namanya Pak Rektornya itu Profesor bukan sebelumnya Pak Sukadi, sebelumnya Pak Sukadi, Pak itu loh tentang Pithecanthropus tuh, siapa Profesor Pak Teuku. Pesan beliau, Gajah Mada meluluskan sarjana-sarjana yang orientasinya untuk rakyat dan mensejahterakan. Mensejahterakan rakyatnya. Itu orientasinya, pegang itu. Kemudian saya membuat catatan, Anda keluar dari Jogja dengan hal yang kedua. Kalau tadi pemahaman filosofi kacang jangan lupa sama rumahnya. Yang kedua adalah Anda keluar dari Jogja untuk mulai yang namanya bertarung yang benar di dalam hidup ini, yaitu Anda dibekali dengan yang namanya kedalaman jiwa. Saya dulu becik, gitu. Tapi begitu saya keluar dari Jogja tahun 2002, saya, iya ya,
Orang tua tuh nggak bekelin aku. Jawabnya cuma satu, orang tua sudah cukup membekali kamu dengan ijazah, catat kamu bisa komplit, kakimu masih utuh. Itu dikatakan, kowe cah lanang, ngatur dewe. Di situ mulai terasa sekali bagaimana sudah lulusan Anda harus dibekali dengan suatu tantangan tanggung jawab. Mulai di situ yang namanya kedalaman jiwa itu menatakan bahwa saya hidup tadi untuk memaknai tadi kata-kata, aku hidup ini untuk apa, untuk siapa, kemana aku ini hidup. Makanya tadi saya katakan Anda mau mewah atau mau senang. Kalau bisa dua-duanya ditambah satu. Bahwa satu sebetulnya ada satu nanti yang clue yang terakhir saya katakan. Kalau yang tadi falsafah kacang, kedua kitan jiwa, ini yang ketiga. Filosofi dari Gajah Mada pada rakyat dan kesejahteraan. Itu bukan berarti Anda semua nanti mesti orientasinya menjadi pegawai negeri. Kasian Mas, Mbak, pemerintah itu sudah kerenggosan. APBN-nya sudah sekian gede, itu aja sudah kasihan, dikorup. Nah di sini, clue yang ketiga itu, insya Allah alumni UGM itu dijauh dari sifat-sifat yang nakal. Maka di sini adalah clue yang ketiga adalah kita berbicara tentang kebangsaan dan berbicara tentang budi. Budi apa ya? Lebih memiliki nilai-nilai yang baik. UGM itu lulusan UGM tidak pernah akan lepas dari sifat nasionalisme dan kebangsaan. Itu cirinya. Sehingga kehidupan kekerabatan itu kadang-kadang agak lepas. Anda nanti begitu masuk pada keluarga sudah tercatat menjadi keluarga alumni Gajah Mada, itu rasakan bedanya dengan alumni-alumni yang lain. Kagama itu begitu 2 tahun sekali gitu ya, mungkin ya. Ngadain acara itu guyup gitu, minta waktu sebentar. Aku balik diginiin terus. Aku Jakarta sini jauh, beranganku juga pagi-pagi sampai sini cuma dikasih tahu semenit lagi. Duh. Enggak apa-apa, itu tugas masing-masing, itu artinya Anda punya tanggung jawab. Terima kasih. Itu bagian dari pembelajaran. Itu yang namanya lesson learn itu di sini. Nah, berbangsa dan berbudi. Di sini tuh saya sampaikan nih. Sosok alumni UGM itu orientasinya memang kepada yang tadi katakan kerakyatan. Tapi tidak mesti harus masuk bekerja untuk berbakti kepada nusa dan bangsa berpegawai negeri. Sudah terlalu capek, mau jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Kerja di skala 46, Anda bisa landar. Orientasinya adalah kita tetap, kalau kita dulu ya ingat, kalau orang-orang menyanyi, ya, perusahaan Amerika itu selalu begini. Loh kenapa kita 17 Agustus kita juga bisa begini? Ini raya, bangun jiwanya, bangunlah. Nah kita minta kepada sektor manapun, ujung-ujungnya Anda dimanapun, kalau Anda sudah punya orientasi, aku malu berburang karena aku malu, aku agama, aku alumni UGM, maka yang perlu Anda ciptakan tinggal, yaitu harus meng-create value Anda. Coba nanti fasih berbahasa Inggris, kalau enggak cari buku yang tulisannya Francis Fukuyama. Bagus sekali buku ini. Kayak mas-mas ini, dia bukan hitungannya sekarang sudah bukan price lagi. Beliau-beliau ini sudah berbicaranya value, karena kalau value-nya tinggi, price-nya ngikut. Ya kalau ada value-nya nggak ada, jatuh. Jatuhnya nggak ke kasur kilo, jatuhnya ke klosor. Dulu kan value. Kalau Anda sudah bisa menciptakan value, maka price itu akan mengikuti. Artinya nilai Anda tinggi. Manapun menjadi tabat. Nah, ingat sekali lagi, UGM telah membekali. Kemarin tahun 2011, kami ada pembukaan, sudah terima itu, kemudian lulusan sekian banyak, 32 orang keterima, masuk 20, diantaranya 4 dari UGM. Artinya apa?
sudah tidak lagi perlu ke THT. Artinya sudah tidak banyak yang sakit bisu tuli. Karena Departemen Keuangan itu semua dimulai dengan semua itu adalah dan lain sebagainya. Syarat pertama adalah fluency English. Tolong ini tambah sulang, mau memiliki kemampuan bahasa Jepang, bahasa atau bahasa apapun, kuasai bahasa. Karena Anda dunia yang taklukkan dulu adalah bahasa. Kuasai dulu bahasanya. Nah, yang terakhir adik-adik, soal inovasi. Itu dari mendapatkan fasilitas beberapa untuk melakukan inovasi ini. Kalau itu dah, maka Anda ingat saja, tinggal ingat-ingat pas harus bekal kayak itu. Kita harus memiliki sifat atau integritas yang tinggi. Untuk kita memiliki satu dinilai berintegritas tinggi, artinya integritas tinggi itu ya malu berbuat curang, kita jujur, kita memiliki komitmen yang tinggi terhadap bidang kita, terhadap profesi kita. Nah, pokok-pokok itu minimal yang mesti harus dipegang, insya Allah. Insya Allah, 2 tahun lagi ada reuni, Anda datang dalam reuni itu tidak dengan kepala tertunduk, kepala tegak. Untuk katakan bahwa aku sembuh. Orang yang menang dalam rang. Tidak datang 2 tahun lagi masih nunduk, aku kecuali kalau emasnya, suaminya, ya di rumah, jaga. Tidak apa-apa, karena itu bagian tugas dan tanggung jawab seorang adalah membenahi back office, jaga rumah tangga. Tapi tidak semua harus perempuan kembali ke dapur, enggak ya. Saya yakin perempuan yang ada di sini ada yang enggak bisa goreng telur, itu yang bagus. Itu yang bagus. Karena Anda bisa berkiprah di tempat yang lain dengan laki-laki. Demikian, nanti ada yang mau tanya, daripada saya nanti diacungi lagi begini. Ada yang silakan selanjutnya Muhammad Yuniarto terlebih dulu, kemudian nanti Pak Hasan, dan nanti kita buka dengan talk show dan tanya jawab. Matur nuwun Mbak Ika. Saya susah untuk berformal berresmi. Kita sama-sama tahu kecilnya bagaimana dulu. Sama-sama. Kita di sini bukan untuk membicarakan hal itu. Saya juga baru tahu pagi ini namanya sudah ganti menjadi artikel progressing ke change. Pak kakak saya ini dan istilah ada ya. Dan mungkin itu ada resonansinya di hampir semua alumni Gajah Mada tahun zaman dulu. Kalau beliau cerita tadi penyakitnya bisu tuli, lah kok podo? Saya masih ingat waktu saya wawancara dengan Schlumberger, nggak bisa bahasa. Mengisi formulir pendaftaran itu, saya dibantu oleh teman saya yang punya kemewahan untuk bisa kursus bahasa Inggris. Saya selama hidup nggak pernah punya kemampuan untuk kursus bahasa Inggris. Kenapa? Dia minta ke orang tua saya. Bahkan minta uang untuk SPP kuliah pun saya nggak tega. Karena orang tua saya bukan orang tua. Kalau tadi Mas Pandu cerita jatuh, dulu lebih bawah kloso itu yang namanya jogan. Sekarang orang jogan itu bahasa Jawa, tapi tidak sekedar lantai. Jogan dari tanah. Jadi tiap sore itu saya tugasnya nyiramikan dengan air biar tanahnya keras, kemudian disapu. Jadi di rumah pun rumahnya itu tanah. Resonansi itu dirasakan betul waktu itu kan. Yang dipandang orang sebagai susah, dipandang orang sebagai kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari sudut malah justru sekarang saya yakin Mas Pandu itu bersyukur bahwa dulu tumbuh penyakit. Saya juga bersyukur bahwa saya seperti dulu dan lain sebagainya.
Saya yang bisa menghubungkan bahwa saya dan juga nanti Mas Hasan. Saya pikir sama, bahwa kita tidak malu dan tidak bayang apa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan. Jelas kita membayangkan, saya mimpi bahwa saya akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari waktu. Saya tidak membayangkan saya membuat tidak. Sama waktu itu saya tidak pernah bermimpi punya jabatan ini, jabatan itu. Tidak, tapi kalau membayangkan bahwa apa juga saya lakukan, saya harus bisa lebih baik dari orang lain. Itu dari hal yang kecil-kecil. Saya dulu Mbak Ika, saya nulis tangan itu saya niru teman saya di kampung. Ya, teman saya di kampung, alumni UGM juga, almarhum Pak Harwanto. Alumni, kemudian dia menjadi dekan Fakultas Sospol di UMY. Beliau itu dulu aktivis di kampung, di masjid. Look up. Saya mengidolakan beliau gitu. Kampung istilahnya itu beliau dinamakan Pak Tokuwo karena suka dongeng ke anak-anak kecil gitu kan. Dan beliau juga salah satu orang yang berani bermimpi. Jadi kita seperti itu tulisan. Saya bilang ke diri saya harus bisa mengalahkan tulisan tangan dia. Saya belajar tiap hari itu nulisnya harus niru tulisan dia. Niru. Mulai dari pletot sampai akhirnya bisa sama orang melihat tulisan saya, Mas Harwanto ya, bukan tulisan saya. Tulisan tangan. Sampai suatu saat pas mahasiswa, saya cari duitnya antara lain nulis kartu mahasiswa dan nulis ijazah. Zaman itu tidak seperti sekarang ya, kalau registrasi mahasiswa baru, Mas Pandu masih ingat itu ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak mesin ketik gitu. Memberikan jasa pengetikan kartu mahasiswa. Tukang letter atau berapa itu ongkos ngetikkan. Karena apa? Kalau registrasi itu kita dapat kartu mahasiswa. Lihat semuanya kok diketik. Saya menawarkan hal yang baru, yaitu tulis kaligrafi. Karena saya sudah biasa nulis, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan uang kebagusan tulisan tangan saya. Menulis ijazah dan lain sebagainya dengan tulisan yang melengkung-melengkung kayak kaligrafi. Tidak sah dan tidak berminat mau mendorong bahwa saya harus bisa lebih baik dari orang lain. Niru dulu, enggak masalah, lebih baik. Gitu. Nah ternyata hal-hal yang kecil kayak gitu, itu bermanfaat sampai nanti. Gitu. Nah itu yang segitu. Kalau saya dulu saya tidak bakal mau memalukan diri, ikut tes perusahaan asing yang mensyaratkan bahasa Inggris, saya tahu saya tidak. Itu artinya apa? Artinya if you don't knock on the door, nobody will open it for you. Ya, if you don't knock on the opportunity windows, opportunity doors will never open for you. Jangan takut untuk mengetuk, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah, karena di situ yang akan kita mendapatkan hal-hal yang baru kan. Kalau kita diketuk pintunya tidak terbuka, kita tidak bakal tahu di dalamnya itu ada apa. Nah itu semua menjadi pengalaman dan menjadi dorongan yang terus kemudian saya bawa. Sampai kapanpun juga. Saya tidak malu jadi orang miskin, saya tidak malu jadi anak miskin. Saya juga punya cerita juga itu sejak SMP sudah baik. Saya masuk SMA 1 saja enggak berani. Teman saya untuk meyakinkan saya. Enggak apa-apa daftar SMA 1. Dulu lulus saya maunya masuk STM. Pikirannya praktis, orang tua saya harus masuk ke perguruan tinggi nanti pertimbangannya siapa yang ngongkosi, siapa yang membiayai gitu kan. Paling tidak kalau saya masuk kenal STM Pembangunan. STM Pembangunan 4 tahun, lulusannya itu sudah di-book, sudah di-reserve, pasjaan gitu. Jadi saya mikirnya saya masuk STM saja, nggak usah mikir kuliah, pasti dapat kerjaan, bisa bantu orang tua saya. Saya sudah daftar di STM, tes dan diterima. Teman saya, ayolah kamu daftar saja ke SMA 1. Atau temani saya. Dari banyak kebetulan begitu ya, banyak berani mengambil resiko, berani malu, berani mencoba pada pintu opportunity tadi, tetapi kemudian konsekuen dengan apa yang ada, konsekuen kerja keras yang harus dilakukan, konsekuen dengan kesakitannya dan lain sebagainya. Yang jadi masalah kalau acara-acara kemudian memanggil misalnya alumni yang dianggap sukses, yang dilihat adalah snapshot sekarang. Dilihat itu adalah seperti saya, itu jadi 21 tahun selama saya meniti karir. Mas Pandu juga
lebih panjang lagi meniti karir. Pada saat saya nangis, pada saat saya frustrasi, pada saat saya down, pada saat saya ndelosor gitu kan istilahnya. Itu tidak hanya saya banget gitu ya. Bahasa Indonesia ada istilah jatuh, tapi bahasa Jawa itu jatuhnya seperti apa itu ada istilahnya sendiri. Ndelosor itu sudah tidak sekedar jatuh gitu kan. Ndelosor. Nanti ada jelungup, ada macam-macam gitu kan. Jengkang, jengkelit, macam-macam gitu kan. Nah, hal-hal itu justru kalau menurut saya yang dilihat itu jangan snapshot sekarang. Karena buat kita, buat Mas Pandu dan lain sebagainya juga kalau saya dipandang ini kunci suksesnya apa? Loh, sekarang definisi sukses itu apa? Dan saya biasanya juga bilang bahwa jangan sampai ukuran sukses itu didefinisi sempit bahwa harus menjadi pejabat di kementerian. Harus menjadi manajer di perusahaan swasta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut saya ukuran sukses yang sebenarnya, ini dengan Mas Pandu tadi, seberapa Anda bisa menciptakan nilai Anda. Nilai diri pribadi Anda. Bukan untuk diri. Jadi artinya sukses itu satu, menciptakan nilai Anda, seberapa besar nilai Anda. Bukan untuk diri Anda sendiri. Jadi sukses itu ukurannya adalah berapa besar yang Anda bisa kumpul untuk diri, tetapi berapa banyak Anda bisa berikan pada lingkungan di sekitarnya. Dan untuk bisa bermanfaat, untuk bisa bermakna, untuk link di sana, tadi Mas Pandu sudah menyampaikan salah satu falsafah UGM itu supaya kita berorientasi pada rakyat, pada masyarakat umum dan lain sebagainya. Itu tidak harus menjadi pejabat kementerian, tidak harus menjadi general manager, tidak harus menjadi apa lakukan. Saya percaya kalau kita punya prinsip bahwa we have to do the best to our ability, bahwa kita harus menjadi yang terbaik apapun juga yang kita lakukan, mau jadi pelukis, mau jadi pemain sepak bola, mau jadi pegawai, mau jadi apa, kalau etosnya, jiwanya itu adalah selalu saya mau menjadi yang terbaik. Lakukan. Then you create a value, menciptakan nilai dan bermakna, karena orang melihat itu akan terinspirasi. Melihat dan terinspirasi, mereka akan mempunyai aspirasi untuk melakukan hal yang sama, paling tidak. Sehingga Anda sudah berhasil merubah hidup orang lain lagi untuk menjadi yang lebih baik. And that for me is the measure of success. Banyak orang yang menjadi pejabat tapi tidak bisa membuat sekitarnya menjadi jauh lebih baik. Buat saya itu belum berhasil. Nah, saya pikir itu yang salah satu hal yang fundamental yang harus dipikirkan sejak sekarang begitu kan. Kenapa? Karena sekali lagi juga kalau kita mengadakan reuni dan lain sebagainya, saya pernah jadi panitia reuni, saya pernah melakukan kegiatan reuni 25 tahun SMA. Itu saya larang teman-teman. Selama reuni enggak ada tuker-tukeran kartu nama, enggak ada membicarakan sekarang pekerjaannya apa dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena tadi enggak lagi tak tonyo kamu tuh enggak. Tak pangan kowe ya. Undaya Tenang aja Mas, sekarang sudah sembuh. sudah ada KFC ya soalnya. Iya, sudah ada KFC yang lebih lezat gitu. Cuman kalau lagi kumat ya kadang-kadang juga sih kangen masakan kampung gitu. Jadi, tapi apa mau saya bantah? Oh ngeyel karo wong tua iki ya percuma gitu loh. Akhirnya saya cuma diem dan saya buktikan dengan kerja. Kerja apa? Kerja riset ya, kayak dilalah dek, kerja riset itu ternyata bukan kerja otak pinter-pinteran. Untungnya begitu, kalau kerja pinter-pinteran mungkin saya enggak lulus doktor gitu loh. IPK saya itu cuma 2,65 Pak. Pas-pasan untuk masuk syarat PNS ketika saya ngelamar jadi dosen gitu loh. Jadi lolos dari lubang jarum. Yang dibutuhkan ternyata more than that, ya bukan kecerdasan intelektual yang gimana. Kita tuh kerja rodi ya, Bu Ika ini sama-sama di Jepang, ngerusi sesuatu, ya, motong-motongin, ngintip-ngintip gitu loh, bukan ngintip saru loh ya, ngintip di mikroskop. Salah satu pekerjaan saya itu adalah
kita harus menempatkan material di dalam tekanan tinggi untuk melihat perubahannya dari isolator ke konduktor. Itu memasukkan sampel di dalam lubang berukuran 0,3 mili. Bisa nggak bayangkan 0,3 mili? Itu harus di bawah mikroskop memasukkannya, dan masukkannya tuh nggak bisa lagi pakai lidi. Jadi saya ambil bulu dari sweater itu, bulu wool itu diikatkan di ujung lidi, dicongkel-congkel sedikit-sedikit dan bahannya tuh lunak. Salah-salah nyongkel pecah, diulang lagi gitu loh. Dan di tangan saya tuh ndredeg, ini ndredeg gitu. Sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh. Kata ponakan saya, Om itu kualat, makanya tangannya ndredeg gitu. Mbok kualatnya apa? Sangat susah buat saya untuk memasukkan barang itu karena order gerakannya tuh di bawah 1 mikron kan. Gesernya tuh kira-kira 1 mikron digeser. Pakai tangan menungso loh. Orang ngangguin. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu, pekerjaan riset itu kita harus kadang-kadang tidak tidur kalau udah nungguin proses. Semua pekerjaan riset itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang nyun sewu, itu pekerjaan romusha gitu kalau kami di Jepang dulu nyebutnya. Ya pekerjaan kasar yang menggunakan tenaga, bukan kecerdasan. Ya tentu saja ketika kita nulis paper dibutuhkan kecerdasan dan kreativitas. Tapi daily life itu adalah pekerjaan-pekerjaan ini. Pekerjaan-pekerjaan sepele. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah-gagahan, nyekel komputer paling canggih, apa nyekel tok, ya. Bukan itu. Jadi kita mulai dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sepele itu, menghasilkan datanya kita analisa, kemudian kita tulis paper, barulah step by step kita dapat pengakuan. Apakah cuma itu? Tidak. Di luar itu, apa yang kita sebut sekarang networking ya. Satu hari sensei saya, waktu saya baru datang, diajak pergi conference ke kota lain, semua dia yang atur. Dilalah ketika saya mau check in di hotel yang dia pesankan, nama saya nggak ada, walah ciloko tenan. Pergi ke kampung orang yang saya baru datang, ternyata saya nggak dapat hotel di situ, di Hiroshima waktu itu Pak. Bingung, waktu itu belum punya HP saya, golek telepon umum, telepon balik ke Sendai, ketua PPI, siapa sing PPI-nya Hiroshima siapa? Terus cari teman PPI Hiroshima, telepon-teleponan cerita bahwa saya begini-begini. Udah kebetulan alhamdulillah ada teman, udah nginep sini aja di apartemenku. Oh malah aneh gratis. Jadi 2 hari saya menginap di situ pada saat konferensi itu ya. Nah waktu itu saya mulai terkesan. Kamu nginap di mana? Dia masih sibuk mau nyarikan hotel pengganti. Enggak, udah enggak ada masalah, saya nginap di rumah teman saya orang Indonesia. Oh bisa ya kayak gitu? Oh bisa, kita biasa saling numpang kalau di Indonesia. Kalau orang Jepang kan udah pelit, nggak mau kayak gitu. Sudah mulai terkesan Pak. Dan begitulah seterusnya, sejak itu kemudian saya tidak lagi, nah ada yang lain lagi, networking satu, saya berhasil menunjukkan networking. Ketika saya beberapa tahun kemudian pergi ke Tsukuba untuk seminar, pas mau selesai seminar, saya bilang, Hasan panggil taksi kita pulang. Saya bilang, saya nggak perlu. Lah ngapa? Oh, ngopo meneh. Kenapa? Saya bawa mobil saja. Hah? Dia bilang, kok kamu bawa mobil? Loh, saya dipinjamin teman saya orang Indonesia yang kebetulan mobilnya lagi nganggur di sini gitu kan. Bingung dia. Oh, saya orang Jepang aja kok nggak bisa loh pinjam mobil. Saya kami di Indonesia biasa pinjam-pinjaman. Tapi artinya itu alumni UGM yang minjemin saya dan saya enggak pernah ketemu orangnya, cuma tahu namanya, pernah telepon-teleponan ya. Tapi ya itu tadi kita sama sadar-sadar sama-sama di perantauan ya kita saling berbagi. Yang penting apa, seperti kata Mas tadi bilang, jangan pernah malu njaluk. Jangan pernah malu njaluk tulung. Tapi bukan ngemis loh ya. Beda, njaluk sama ngemis itu beda. Njaluk itu memang ketika saat kita butuh dan memang kita layak diberi. Ngemis itu kan orang yang memang tidak mau mencari seumur hidup, itu beda. Ya. Jadi begitu. Jadi itu antara lain yang membuat sensei saya terkesan. Yang lain adalah menjadi independen. Jadilah manusia yang independen. Pertama ketika saya datang itu masih diurusin tadi dicariin hotel. Setelah itu kapok saya. Oh nanti check in nggak ada lagi nama saya di situ, saya mesti nyari lagi kan nggak mau. Setelah itu ya saya selalu cari sendiri hotel, tiket dan sebagainya. Belakangan juga urusannya sensei semua saya handle. Jadi di Jepang itu biasanya ada profesor,
ada riset associate dan sebagainya, baru student. Waktu itu saya, kebetulan sensei saya nggak begitu ngetop, saya itu satu-satunya mahasiswa dia, dan ketika kemudian kita pindah punya grup riset, saya udah paling senior lah di situ. Akhirnya sejak saya di doktor tahun pertama, saya sudah nyambi jadi asistennya sensei gitu loh. Nyambi jadi asistennya sensei, pekerjaan administratif, birokrasi Jepang itu saya kerjakan semua. Ngisi formulir, ngisi laporan, macam-macam gitu. Termasuk ngurusin pindahannya instrumen waktu kami pindah lab, itu semua saya yang handle. Nah di situ sekali lagi sensei ngelihat, oh ini anak bisa menghandle persoalan-persoalan manajemen di luar persoalan-persoalan riset. Kemudian untuk riset, saya pengen jalan-jalan. Mimpi saya itu dulu sebenarnya cuma pengen ke luar negeri. Jadi dari kecil sekolah itu sampai dokter itu sakjane itu tuh pinter, cuma pengen pergi ke luar negeri dengan gratis. Hidupnya nelongso sama beliau-beliau ini ongkere kabeh gitu. Jadi saya itu sekolah SD itu cekeran, ya, enggak pakai sepatu dan celananya tuh robek. Robek itu bukan karena nakal yuk kekait apa, tapi karena tipis Pak, tergerus tuh tipis sampai robek. Tapi yang enggak ada yang lain itu dipakai terus gitu. Ya. Nah, niatnya itu cuman pengen ke luar negeri, ya saya cari jalan itu tadi. Nah, ketika saya sudah sampai di Jepang pun saya cari kesempatan lain untuk pergi ke Prancis, kemana gratis gitu, pakai aji mumpung, ya. Nah, salah satunya itu dengan research grant, Bu Ika juga mungkin pernah pakai dari Scientific Foundation. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang itu punya dana CSR yang dipakai untuk ngongkosin mahasiswa-mahasiswa untuk pergi konferensi ke luar negeri. Saya udah pernah ke Paris loh ya. Wong deso padahal ya. Nah, antara lain kita manfaatkan dana itu. Sensei saya lagi-lagi nggak tahu. Sensei saya bilang saya mau pergi ke waktu itu pertama saya pergi ke Austria. Kalau dulu zaman-zamannya Bapak mungkin dulu di film ada The Sound of Music itu kan syutingnya di Salzburg. Kalian belum lahir semua zaman itu, tenang aja. Di situ saya lihat oh ini konferensi bagus banget, saya pengen pergi. Nah caranya itu tadi kita apply ke foundation, kemudian kita dapat dana untuk pergi ke sana. Tentu saja karena kita punya hasil research yang bisa kita presentasikan. Nah sensei saya kaget, loh mau pakai duit mana kamu pergi? Ada sensei, ada foundation yang menyediakan dana, kita bisa apply. Saya aja nggak tahu J. Ya iya sih sensei kurang update gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu intinya pertama adik-adik sebentar lagi lulus. You need to prove yourself. Ya, sukses itu adalah ketika kita bisa membuktikan bahwa saya itu somebody, I have some value, I have some skills. Orang mengakuinya. Pada saat kita seperti tadi, orang percaya dianggap bodoh, dia orang di negara miskin malah perenggan. Tapi kita punya suatu ternyata ternyata bisa. Saya tidak apa kerja kecil apa membuat kita jangan pernah pekerjaan sepele, kemudian jangan pernah berhenti belajar dalam kasih yang hadapi. Saya pindah. Dan tiba-tiba ngurusin perusahaan coba. Kemarin orang BI, depan orang BI Pak, soal editornya BI kok gitu. Ya, bukan SS ya, bukan. Tapi harus belajar. Saya itu hari pertama kerja, pulang saya dari Jepang, saya kan riset 10 tahun. Kemudian hari pertama kerja di perusahaan itu zero, pengalaman zero. Enggak tahu apa-apa, ada staf yang udah agak beberapa lama di situ, dia nanya, "Pak, ini PO-nya sudah boleh kita terbitkan belum?" Saya dengan polosnya nanya, PO itu apa sih? Orang saya enggak pernah ngerti, setahun kemudian direkturnya dari manajer administrasi saya di perusahaan. Perusahaannya kecil sih ya. Karena apa? Ya mau belajar terus termasuk mempelajari hal-hal yang kecil, yang sepele, yang kelihatannya sepele. Satu hal tadi Pak ini dari awal bilang bahwa skill kita kuliah itu paling kepake 20%, 30%. Kalau saya fisika orang kanggo Pak saiki Pak. Enggak kepake doktornya. Ya, yang kepake adalah everything you learn later gitu lah. Ya. Everything you learn later. Jadi menjadi sarjana itu adalah tanda bahwa kita itu orang yang sanggup belajar. Bukan orang yang sudah tahu segala-galanya. Ya. Kalau orang merasa dia sudah sarjana, aku sudah sarjana, lingguhe kudu neng kursi sing apik, terus mobilnya kudu nganu apik, terus
ono sekretarise ngono wis kata tukul ngimpi gitu kan. Jadi pada saat step-step pembuktian itu kita harus rela berlutut ya, berlutut untuk kemudian berdiri pelan-pelan sampai satu saat kita berdiri dengan kepala tegak. This is what I am gitu. Itu aja. Terima kasih. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh para pembicara kita, dan tadi kalau boleh saya simpulkan dari Pak Pandu itu bahwa dan juga Pak Ahmad Subarkah ya, bahwa keberanian untuk memulai itu memang menjadi kunci sesuatu ya. Kalau adik-adik sering nonton ya Discovery Channel ya, mungkin bisa membedakan sebenarnya gajah itu kan besar sekali ya. Ada juga binatang yang lain, singa begitu kan. Tapi kenapa kok singa itu disebut sebagai raja hutan? Karena apa? Karena ketika misalnya ada 2 jalur ya di dalam hutan itu, yang satu sudah pernah dilewati, yang satu belum, maka gajah itu akan memilih jalan yang sudah pernah dilewati oleh binatang lain. Singa tidak. Dia akan memilih jalan yang belum pernah dilewati siapapun. Nah ternyata itu dulu ibu saya tuh cerita seperti itu, terus saya lihat ke Discovery Channel, ternyata oh ya betul ya seperti itu. Dan ketika kemudian Pak Daud Yusuf itu juga menulis buku, katanya ibunya tuh mengajarkan, Daud, kalau kamu melihat 2 jalan dan jalan itu pernah dilewati orang lain dan yang satu belum, lewatlah jalan yang belum pernah dilewati orang lain. Ibunya berpesan seperti itu. Lalu Daud Yusuf kecil tuh bertanya, Ibu, emak dia panggilnya, bukunya judulnya emak gitu ya. Mak, nanti kalau aku tersesat bagaimana? Dimanapun kamu lewat, kamu bisa tersesat katanya. Tetapi kalau kamu bisa membuka jalan dan orang lain suka, artinya juga memanfaatkan jalan itu, maka kamu akan memperoleh pahala, katanya seperti itu. Jadi semacam itu, dan tadi Pak Hasanuddin Abdurrahman juga mengatakan kalau istilahnya Pak Ahmad Subarkah itu keberanian mengetuk pintu begitu ya, memulai sesuatu. Dan tadi Pak Hasanuddin Abdurrahman itu menyampaikan bahwa ya setelah mengetuk pintu itu kita memang harus konsisten. Kalau dalam bahasa agama kita mungkin ada yang menyebutnya istiqomah gitu ya. Apa selalu mencatat apa yang kita tidak, bahkan memimpin rapat pun ada bukunya kan ya, bagaimana memimpin rapat dengan efektif dan sebagainya seperti itu. Itulah dan benar apa yang dikatakan Pak Hasan bahwa sarjana itu merupakan tanda saja bahwa kita siap untuk belajar segala sesuatu. Nah mungkin ada lagi sebenarnya tadi kan banyak sekali ya hal-hal yang kita belum menggali dari Pak Pandu, Pak Ahmad dan yang lain. Misalnya yang saya ingin mendengar dari Pak Pandu, Pak. Dulu waktu membangun jejaring seperti itu ya, itu sebenarnya kiatnya untuk memelihara jejaring dan sebagainya. Dan itu tentu akan bermanfaat ya, bahwa kita punya, oh di sana punya teman, di sini punya teman, tadi Pak Hasan sudah bercerita. Itu sebenarnya prinsip-prinsip apa Pak yang perlu kita tumbuhkan sebelum nanti adik-adik menanyakan tentang hal itu? Benar, jadi orang kita jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk meminta sesuatu, tapi dibilang tadi jangan ngemis. Jangan takut untuk malu, tapi ojo ngisin-ngisini. Jadi untuk membangun diri kita sendiri, saya waktu itu karena tipikal orangnya itu tipikal orang yang penasaran, selalu penasaran. Kenapa sih dia bisa, aku nggak bisa? Bayangkan tahun 80-an itu, ini saya cerita sedikit ya, ini koreksi saja ini. Terpuruknya reputasi Fakultas Hukum jebolan Universitas Gadjah Mada. Sangat terpuruk. Kita kalah jauh dengan UI, bahkan dengan UNER. Tapi pada waktu itu, saya dan angkatan itu nampak sekali bahwa sesuatu, tidak, kita mesti harus bangun dengan ini. Jejaring itu, networking itu memang sebetulnya begini, enggak usah dicari, tapi itu nanti terbangun sendiri apabila kita sendiri memang
menghendaki bahwa kita ini orang yang bukan introvert. Kita ini orang yang terbuka juga. Dan keinginan tahu itu jangan dianggap bahwa kalau sudah S1 ngerti semuanya. Enggak. Keinginan tahu itu peliharalah. Istilahnya tadi bahwa Bapak, mimpi yo sing dhuwur. Mimpi boleh kok. Keinginan tahu itu. Siapa bilang? Saya dulu enggak nyangka kalau saya itu bisa sekolah lulus dapat ijazah finance. Orang aku ki wong hukum. Jangan takut itu. Jangan takut itu. Nah, kemudian komunitas-komunitas itu nanti otomatis. Saya punya, karena orang bilang saya dulu itu mulai masuk dibentuk saya menjadi orang capital market, katanya begitu. Tapi oke, saya membangun, saya punya komunitas itu. Saya punya komunitas yang lain. Dan hidup tidak bisa sendiri. Networking itu sangat membantu, bisa dikatakan keberhasilan kita 50% karena networking. Jarang sekali ya keberhasilan dimulai hanya karena usaha sendiri. Mungkin kami bertiga di sini, tadi apa yang dikatakan sama Mas Hasan, benar. Kalau kita hanya mau menjadi begitu, nanti istilahnya akan jadi katak dalam tempurung ya. Kita taunya kita cuma itu aja. Nah ini, jadi kalau pertanyaannya Mbak Ika tadi lebih kepada apa sih networking perlu? Ya, itu apa ya, istilahnya dibina, enggak usah dikejar, tapi itu dilakukan berdasarkan memang kemauan kita bahwa jangan menjadi orang yang tertutup. Kita jangan menjadi orang yang malas untuk bertanya. Waktu saya itu aja, orang yang penasaran, tapi penasaran untuk yang baik, yang positif. Anda boleh nakal, tapi nakal itu nanti akan menjadi terarah apabila bisa kita maintain. Saya juga mengatakan begini, orang-orang yang pintar-pintar itu mesti orang yang nakal. Saya pernah punya begitu. Iku nuwakal, itu pintar itu mesti dijak becik gitu. Karena banyak temennya dia. Ternyata gitu. Banyak ilmunya jadi. Nah, ini yang kadang-kadang juga begitu. Tapi banyak orang yang pinter tapi bisa untuk sendiri aja. Tapi dia nggak bisa berkembang. Nah, hal-hal yang kayak begini kita jangan juga menjadi orang dalam kelompok yang tertutup. Kita harus terbuka. Kita mesti harus mau mendengar dan mau memberi. Jangan pelit. Ya kembali kalau kita sekarang ada namanya LSM yang namanya apa, tangan di atas. Nah itu komunitas tangan di atas. Itu nanti insya Allah Gusti Allah akan maringi lebih banyak lagi kalau Anda juga mau memahami apa itu tangan di atas. Anda lebih banyak memberi, maka Anda akan berlipat ganda akan yang didapat lagi. Jadi sekali lagi jejaring itu perlu. Anda bina itu. Apapun. Asal kita bisa menempatkan, maaf ya, saya tadi mengatakan benar ternyata orang Batak, orang luar Jawa, sekolah di Jogja pasti bisa bahasa Jawa, itu buktinya. Orang Pontianak Jaya. Tapi dia kalau dulu lulusan IPB atau ITB, dia belum tentu bisa bahasa Sunda. Nah, ini mohon sekali, saya tidak memaksakan kepada Anda karena Anda sudah mulai dibentuk karakternya itu juga oleh UGM, Anda bisa mengembangkan sendiri. Gitu, baik Kak. Mas Ahmad tadi belum cerita banyak tentang bagaimana Mas Ahmad istilahnya memanfaatkan jejaring dan memelihara jejaring, dalam arti bukan memanfaatkan dalam arti yang quote and quote negatif begitu, tidak ya, tetapi bagaimana kita itu bisa membangun jejaring sehingga kita bersama-sama itu bisa menyumbangkan sesuatu untuk orang lain justru gitu. Satu hal yang selalu saya secara jujur tekankan, bahwa jejaring alumni misalnya, ataupun any networking yang kita punya, jejaring apapun yang kita punya, jangan disalahgunakan. Meskipun saya bangga sebagai alumni UGM, saya paling tidak suka kalau ada orang datang, podo-podo alumni, sesama alumni, tolong anak saya diterima di perusahaanmu. Saya paling anti yang seperti itu. Karena itu adalah
misappropriations of the networking. Jadi kata Mas Pandu tadi itu ya berani meminta, tapi mintalah yang benar gitu loh. Nah kalau menurut saya dasarnya satu, networking itu harus dibangun dengan niat untuk membantu, bukan untuk meminta. Meskipun Anda baru lulus, ingat apa yang saya katakan tadi, bukan berarti Anda tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Selalu mulai dengan apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat sekitar saya. Apa sih yang bisa saya bantu? Apa sih yang bisa saya kontribusikan? Jangan mulai dengan, aku dikasih ini. Niat itu penting. Dan Gusti Allah ora sare jari wong Jawa. Tuhan itu tidak tidur. Kalau kita niatnya benar, insya Allah dilakukan dengan effort, dengan kerja keras yang benar, itu bakal dibantu. Tuhan juga bakal membantu kita. Membantu kita untuk apa? Untuk membantu orang lain. Nah, kalau kita membangun jejaring, semuanya niatnya itu membantu. Pada saatnya kita perlu bantuan, Anda tidak perlu bertanya, tidak perlu minta. Orang bakal membantu Anda. Ya. Tetapi ya seperti itu tadi, jangan meminta yang tidak benar. Bener neng ora pener gitu kan, maksudnya kalau orang Jawa itu semakin kompleks ini kan budaya Jawa itu. Bener neng ora pener. Misalnya Anda datang ke alumni yang lebih senior, saya lulusan UGM, tolong saya dikasih kerjaan. Itu bukan pemanfaatan networking yang benar. Tetapi kalau misalnya saya bisa bantu-bantu enggak mas, sekaligus untuk belajar. It's completely different approach gitu kan. Ini perbedaannya besar sekali. Dan kemudian juga yang lainnya misalnya bahwa kita juga bisa menggunakan jejaring tadi untuk memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini yang sebetulnya harus semakin banyak dilakukan. Itu. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi seberapa besar sih untuk orang lain. Komunitas seperti komunitas tangan di atas dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya sama niatnya. Bahwa niat pengen bermanfaat, pengen berguna untuk yang lainnya. Dengan apa memberikan? Apa yang bisa Anda berikan sekarang? Pada saat Anda lulus, banyak sekali. Karena apa? Karena yang tidak sempat kuliah pun jauh lebih banyak dari Anda. Jadi Anda sendiri itu sudah merasakan kemewahan yang tidak dirasakan oleh berapa juta anak muda Indonesia. Yaitu kemewahan belajar. Apa yang dipelajari, dikeluarkan lagi. Nah kalau saya sendiri percaya, saya tidak sekolah sampai doktor seperti Mbak Ika, Mas Pandu dan lain-lain. Tapi saya sekarang bisa punya kesempatan berdebat dengan doktor dari berbagai bangsa juga. Kenapa? Karena saya the student of life. Saya belajarnya di kehidupan. Ya, belajarnya di kehidupan. Dan cara belajar yang paling baik itu sebetulnya adalah dengan mengajar gitu kan. Jadi seperti tadi, kalau Anda pengen mendapatkan banyak, jangan meminta. Kalau Anda pengen mendapatkan sebanyak mungkin, mulailah dengan memberi. Berikan apa yang Anda punya. Kalau yang punyanya itu ilmu, berikan ilmu Anda. Punyanya itu pengalaman, berikan pengalaman Anda. Punyanya itu adalah tenaga, berikan tenaga Anda. Dengan niat seperti itu, jejaring Anda insya Allah akan menjadi jejaring yang kuat, jejaring yang benar, yang digunakan untuk hal-hal yang benar, dan akan menggerakkan komunitas-komunitas yang lain. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Saya punya pengalaman pribadi. Bukan soal pekerjaan ini ya, tetapi bagaimana bermanfaat pada orang lain. Pada saat gempa Bantul. Gempa Bantul hari kedua, saya dan adik saya itu sudah ada di salah satu desa. Niatnya apa? Membantu. Bukan saudara, bukan apa-apa, niatnya cuma membantu. Bayangkan, cuma 2 orang. Pengen membantu masyarakat yang kena gempa. Apa sih yang bisa dilakukan? Tapi ternyata, kalau kita cerita bahwa saya pengen membantu ini, itu semua orang dari semua negara, teman-teman saya itu kemudian menjadi saya juga pengen membantu. Saya juga pengen membantu. Saya juga pengen membantu. Dari niat kecil, insya Allah saya pengen membantu saudara-saudara saya di Bantul yang terkena gempa. Sampai sekarang kita sudah berhasil merubah, menyentuh hidup lebih dari 9.000 orang. Bisa membuat anak-anak yang tadinya bermimpi pun tidak berani, menjadi bermimpi. Kita baru saja melahirkan
sarjana pertama dari desa yang kita bantu. Padahal di situ itu tadinya mau lulus SMP pun itu susahnya minta ampun. Mau lulus SMA pun itu mereka tidak berani punya cita-cita lulus SMA. Ada satu anak namanya Ilham yang saya sampai sekarang kalau cerita tentang dia, hati saya itu menangis. Karena dia itu hanya bangga melihat namanya tercantum diterima di salah satu sekolah ternama di Bantul. Karena dia tahu sebelum mendaftar bahwa orang tuanya nggak bakal bisa ngongkosi dia sekolah. Nah kalau dibandingkan dengan mereka itu, Anda punya jauh lebih banyak. Kenapa Anda mulai dengan meminta? Berikan yang Anda punya. Dan bangun jejaring Anda dengan niat yang benar dan insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik juga untuk semuanya. Sebelum kita beranjak ke adik-adik, dari Pak Hasan mungkin ada tambahan, misalnya kan beliau juga sekolah itu dulu tidak hanya sekolah saja tapi juga mengerjakan yang hal-hal yang lainnya. Mungkin itu bisa diceritakan juga manfaatnya untuk dunia kerja. Mengerjakan apa ini maksudnya? Kok rada-rada gimana gitu. Tambahan aja, untuk networking saya akan mendekati dari sisi yang sangat praktis. Siapa yang tidak punya akun Facebook, angkat tangan. Oh enggak ya? Iya. Kalau saya maniak Facebook, Pak. Saya tiap 5 menit update status. Kalau weekend isinya makanan semua karena saya tukang masak di rumah. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu fungsi saya sudah berubah total jadi dari general manager menjadi direktur kitchen kabinet di rumah. Nah, ini praktis saja. Kita punya komunitas namanya Kagama Virtual. Singkatannya enggak enak Pak, kafir. Tapi insya Allah aktivitasnya positif. Kami pernah bikin kemarin Kagama Ghost Green, penghijauan Merapi. Ini bukan mau menghitung amal ya, cuman sekedar menyebut beberapa aktivitas. Kemudian bakti sosial yang kecil-kecil, termasuk ngumpul-ngumpulin duit receh untuk beasiswa adik-adik. Ya, di sini beasiswa Kagama itu diinisiasi dari Kagama Virtual. Dan tempat ini tempat buat saya untuk narsis habis-habisan. Termasuk bahan yang tadi saya sampaikan, saya tulis di wall saya dan saya share di Kagama Virtual juga. Tapi bagi saya Facebook ini bukan cuma tempat narsis, tapi tempat kita saling berbagi tadi, berbagi. Karena saya suka nulis, ya, saya suka nulis, nulis novel udah jadi tapi belum ada yang mau nerbitin, gitulah. Kemudian buku juga kemarin pengalaman saya selama di Jepang juga sudah selesai, tinggal nunggu cetaknya, tapi ya masih ngumpul-ngumpulkan duit receh karena harus dibayari sendiri, nggak ada penerbit yang menganggap itu penting, gitulah. Berbagi cerita saja, berbagi cerita. Datang ke sini seperti ini ada kesempatan, alhamdulillah, tapi kalau nggak sempat ya saya nulis, share ceritanya. Nah, tapi tidak cuma soal itu, yang saya dapatkan dari aktivitas Facebook ini adalah ketika saya butuh sesuatu, saya pasang status, dan somebody respond gitu kan, oh mas di sini kontak si anu, oh ya tahu di situ, takon, orang jaluk takon loh, ya, jaluk ada nggak bisa di sana, dan yang merespon itu kemudian adalah orang-orang yang juga punya kepentingan yang sama. Oh ya mas, mungkin ini produk ini bisa kita sambungkan sini. Khususnya ketika saya sekarang bekerja sebagai business development ya, banyak sekali hal-hal yang baru yang harus saya tanyakan. Dan kemarin saya baru belusuan ke Kendal ya, diantar oleh teman dari Kagama Virtual juga ya. Seringkali kita bertemu muka itu ketika kita sudah di lapangan untuk melakukan kerjasama ya. Sebelumnya udah chatting-chattingan, telepon begitu saja. Ini sangat praktis ya. Yang paling enggak enak itu seperti kata Mas Ahmad tadi, toko-toko kok Mas mbok sampean nyumbang Rene gitu kan, atau toko-toko njaluk itu paling enggak enak. Tapi kalau toko-toko diskusi, saling bertanya, saling share, Mas nenggone sampean butuh ini enggak? Itu enak. Oh nyun sewu enggak butuh. Saya biasanya saya arahkan mungkin di teman ini butuh. Teman ini butuh, itu beda mas, mbok sampean tuku nggonku apa gitu, padahal kita enggak butuh gitu, itu beda ya. Jadi buat saya Facebook itu very powerful, jangan cuma buat majang foto narsis buat apa, tapi buat berbagi
ya, buat berbagi dan buat saling bertanya. Itu yang saya manfaatkan sekarang. Terima kasih. Kalau saya nambah satu lagi, kenapa kalau dia pasang sesuatu, dia memerlukan sesuatu di Facebook, kemudian datang banyak sekali tanggapan yang memenuhi permintaan Mas Hasan. Saya mau panggil Mas Hasan atau Mas Rahman ini harus milih ini. Mana? Karena tadi saya ingat ceritanya kan, orang-orang panggil dia Mas Hasan, itu jalan yang sudah dilewati banyak orang. Saya pengen melewati jalan yang belum dilewati. Makanya saya baru mau manggil Mas Rahman sudah dipanggil ini. Kenapa beliau itu kalau posting sesuatu banyak tanggapan dalam arti saya perlu ini atau bukan perlu ya. Ini kalau ini apa, ingin bertanya saja. Karena beliau itu bukan orang yang pelit berbagi. Meskipun Anda ikut Facebook, tapi kalau orang tahu Anda bahwa Anda itu tidak pernah berbagi, tangeh lamun. Tangeh lamun itu istilah Jawa lagi ya. Tangeh lamun itu udah impossible bahwa orang bakal merespon dengan entusiasme yang sama untuk membantu Anda. Itu hukum alam gitu kan. Itu hukum alam. Jadi sekali lagi, apapun juga alatnya, manusia, faktor manusianya dan behaviornya dan karakternya dan sopan santunnya dan lain sebagainya, itu nggak bakal hilang gitu kan. Di Facebook pun kalau Anda memulai dengan banyak berbagi, pada saatnya Anda akan mendapatkan kembali apa yang Anda share. Tetap saja ceritanya ya. Jadi being in a digital world bukan berarti bahwa Anda harus melupakan sisi-sisi humanity-nya, malah justru lebih banyak lagi diperlukan di situ. Terima kasih banyak ya dari para pembicara tadi, dan saya masih ingat tahun berapa ya waktu itu Mas Ahmad Subarkah ada di Prancis, kemudian seorang teman ada di Surabaya, saya ada di Jepang waktu itu. Kami bersama-sama, yuk kita bikin sesuatu yuk, ini untuk adik-adik kelas kita, kayaknya adik-adik kelas kita nih butuh ini deh. Kalau enggak kita kasih ini kayaknya begini deh, kita diskusi lama sekali itu di email, kemudian akhirnya oke, kita masing-masing menulis. Kita akhirnya menerbitkan, apa yang kita terbitkan itu judulnya Jajan Pasar. Kita bagikan gratis ke teman-teman, kita cetak di Indonesia, di sini karena ada teman juga yang terlibat di situ, kita bagi-bagikan. Dan saya tuh mendapat surat banyak sekali dari teman-teman di SMA 1 itu, mereka tuh menangis membaca buku kita itu. Artinya, oh begini ya, kenapa namanya Jajan Pasar? Karena jajan di Perancis, jajan di Jepang, jajan di mana gitu. Kita tuliskan pengalaman itu bahwa kita itu perlu berproses. Itu salah satu jejaring yang saya rasakan persaudaraan kita itu menjadi semakin kuat dengan adik-adik kelas yang kita tidak kenal sama sekali, akhirnya kita kemudian menjadi kenal dan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang ini juga mewarnai konsep yang akan kita kembangkan bersama di Direktorat Kemitraan dan Alumni. Nanti tanggal 26 adik-adik calon wisudawan akan diperkenalkan bagaimana mendaftar dan sebagainya. Nanti adik-adik juga akan punya kesempatan untuk melakukan self-diagnostic. Sebenarnya diri saya ini kurangnya apa ya, training apa yang kita perlukan ya, dan sebagainya. Training-training itu nanti akan kita desain bersama untuk adik-adik semua. Sehingga kalau dulu alumni itu cuma diurusi kalau sudah sukses. Kita tidak mau, UGM tidak mau seperti itu. Alumni itu ya sejak lulus harus kita bersama-sama, belajar bersama. Dengan universitas itu masih kesempatan belajar bersama, kita kembangkan bersama, dan kita juga akan meluncurkan apa yang disebut crowdfunding, Pak Pandu. Jadi crowdfunding itu nanti adik-adik punya ide apa, misalnya pengen bikin toko atau pengen punya usaha apa begitu. Nanti alumni yang lain kalau setuju dengan ide itu akan memberikan dukungan, ya finansial ya apa, tapi adik-adik harus mempertanggungjawabkan hal itu. Apa yang akan adik-adik lakukan itu. Itu nanti konsepnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nur Hadi, salah seorang konsultan karir kita di UGM, itu pada tanggal 26. Nanti adik-adik yang akan mengikuti wisuda, jangan lewatkan kesempatannya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita akan meminta adik-adik semua, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau apa saja, pendapat dan sebagainya, ke Pak Pandu, ke Pak Ahmad Yuniarto, dan ke Pak Hasanuddin Abdurrahman. Silakan, monggo untuk pertama 3 dulu ya. Oh 4, 5 langsung aja nggak apa-apa ya?
Iya, 5 langsung. Dari sini 2, dari sini 3, kemudian di sana 1. Iya, silakan. Adik yang di sana dulu, monggo silakan. Depan. Ada mic-nya di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Wulandari dari Visipol. Ini curhat saja. Jadi pas waktu saya sebelum sidang masa-masa skripsi saya tuh merasakan pengen cepat-cepat lulus, pengen cepat kerja di perusahaan besar, pokoknya internasional segala macam. Tapi begitu saya mendekati hari wisuda ini, terus ada kayak misalnya panggilan tes segala macam, saya tuh ngerasa, waduh pengalaman saya itu masih kurang, sementara 2 sahabat saya dari satu SMA itu udah kerja di Mandiri, udah kerja di Total, sementara pengalaman mereka itu udah student exchange kemana-mana, sementara saya itu belum, pengalaman saya juga kurang, dari bapak-bapak bertiga ini kiat-kiat buat saya atau dari teman-teman yang istilahnya masih pengalaman kerja, pengalaman prestasi segala macam yang masih kurang seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, saya calon wisudawan dari jurusan Sosiologi Visipol. Ada satu hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti ada satu setengah hal. Ya, yang pertama itu adalah sebenarnya apa sih yang kemudian dicari sebuah perusahaan seperti itu? Apakah memang mencari pekerja yang misalnya mungkin punya prestasi tinggi atau kemudian idealis atau justru secara karakter misalnya yang cenderung bisa lebih adaptable ataupun sebagainya seperti itu. Dan satu hal lagi, ketika kita melamar suatu pekerjaan, kita kan diharuskan untuk melalui beberapa tes seleksi seperti itu. Di antaranya entah itu CV atau nanti berlanjut sampai tes wawancara. Dari situ sebenarnya dari hal yang ingin saya tanyakan tentang apa yang sebenarnya dicari sebuah perusahaan itu, kira-kira apa sih yang seharusnya kita bisa tawarkan ke sebuah perusahaan? Apakah itu terkait dengan CV yang misalnya tentang pengalaman atau kemudian prestasi atau justru tentang karakter diri kita? Begitu saja, terima kasih.